Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Suryana dengan NIM 232101190 dari Universitas Teknologi Bandung. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Professional Development, dengan dosen penggampu yaitu Bapak J. Febrian Rusdi PhD. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan narasumber, yaitu kakak saya dengan berpengalaman di dunia kerja yang sudah profesional. Adapun topik yang kita bahas yaitu dengan meliputi kecerdasan emosi, manajemen stres, dan goal setting atau tujuan karir. Nah, sebelumnya kepada kakak saya mohon untuk perkenalkan diri, namanya, dan bekerja sebagai apa, serta berapa lama di bidang tersebut. Ya, oke, makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Sunarya, sebagai kakaknya Iwan Suryana. Lama bekerja di bidang tekstil udah hampir 20 tahun. Dari mulai berpindah-pindah tempat sampai yang saat sekarang masih di bidang tekstil, ya kemana-mana di tekstil saja. Mungkin proses bagiannya proses produksi, proses pencelupan sama finishing. Paling segitu aja perkenalkan dari saya. Wah, relate banget ya teman-teman. Ini juga udah beberapa pengalaman dari kakak saya dari sejak bekerja bertahun-tahun. Nah, sebelumnya kan udah mengalami nih, namanya kita langsung ke tema yang pertama, itu kecerdasan emosi. Pasti setiap manusia adalah emosi. Nah, misalkan kita dalam menghadapi situasi emosi itu bagaimana untuk supaya meredam, supaya profesional buat pada saat bekerja itu seperti apa, Kak? Ya, mungkin emang ada suatu saat kita tekanan dari atasan ataupun dari rekan kerja sendiri, kayak emosi gitu, gimana cara itu kembali ke sifat masing-masing atau kepersonalan masing-masing lah istilahnya gitu. Yang pertama, buat pribadi saya, kalau emosi itu saya redam dengan ya abaikan aja lah gitu, dicuekin aja, diredam. Kita kan niatnya bekerja. Kalau emosi bertingkat, kalau tingkat emosinya terlalu tingkat di pikiran saya, berarti itu ada yang salah gitu. Maksudnya ada yang salah gini, dari perintah atasan ke bawahan gitu. Kata atasan ini benar, sedangkan bawahan tidak benar, ini bukan begitu caranya gitu. Itu sebagai bawahan pasti nurut aja kalau yang benar. Kalau yang salah ya kita jangan nurut, emosi kita harus diredam dulu. Soalnya dunia kerja ini bukan di rumah. Di rumah beda lagi, di dunia kerja kan banyak lah apanya yang namanya teh apa namanya teh itu seperti posisinya apa gitu namanya gitu, dampaknya gitu. Jadi ya tidur kita harus baik juga, harus dijaga itulah dalam dunia kerja. Jangan terlalu buruk gitu. Paling segitu aja sih kalau masalah emosi, kita redam dulu, jangan dibawa di tempat kerja gitu. Itu gak baik dipatinya ke yang lain, ya ngerembet gitu, ke atasan atau kita punya atasan atau kita punya bawahan, jadi kita ngerembet lagi ke bawahan lagi gitu. Uring-uringnya bagaimana gara-gara atasan makan ke bawahan gitu, atau sebaliknya. Wah, relate banget ya teman-teman. Udah beberapa pengalaman dengan caranya kita untuk meredam emosi dalam situasi apapun. Kita harus tenang dulu ya. Dan lanjut ke poin kedua, yaitu misalkan manajemen stres. Kalau berbicara tekanan pasti ada juga ya, setiap orang pasti mengalami. Nah, misalkan menurut kakak nih, ketika kita mengalami stres, apa sih yang kita lakukan supaya stres itu supaya bisa jadi meredam lah, stresnya hilang, atau melakukan hal-hal positif yang lain, atau gimana gitu?
pasti ada tekanan stres di dalam dunia kerja, apalagi udah bertahun-tahun gitu ya. Yang namanya stres. Anak baru juga ada yang stres itu, yang baru kerja 1 minggu atau 1 hari juga ada gitu ya. Apalagi yang udah bertahun-tahun gitu, stres juga ada. Ya gampang aja gitu. Bawa enjoy aja, santai. Bawa enjoy, nikmati, jalani, syukuri gitu. Dalam bekerja. Paling banyak ya kalau suka olahraga udah pulang kerja ya kita olahraga atau ngumpul sama teman-teman gitu. Teman-teman selain di dunia kerja itu gitu, teman yang lain gitu di luar kerjaan itu gitu. Yang suka minum kopi ya bisa lah minum kayak gitu. Itu hilang stresnya. Pasti ada karena namanya stres ya dimanapun kita bekerja, namanya stres ada. Jadi kita harus melawan rasa kejenuhan itu, stres tekanan itu harus dilawan. Gimana caranya kita supaya bisa bekerja terus dan produktif. Jangan gara-gara stres kita jadi tidak produktif kan dalam bekerja. Istilahnya kayak gitulah mengenai kerja. Ya untuk teman-teman kita juga kan perlu ya meredam stres juga atas dengan kebiasaan. Sebelumnya di sini kakak kalau ada kebiasaan rutin gitu yang bisa menjaga kesehatan mental gitu. Oh ya ada. Misalnya seperti apa gitu. Ya kalau kita bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu ya. Wah gitu ya. Terus sebaliknya lah hari Jumat ada di perusahaan. Kita minggu ya relax aja olahraga kecil atau itu sama keluarga. Kalau udah berkeluarga gitu. Kalau lagi sendiri ya kita kesibukan aja gitu, enjoy aja. Suka olahraga, suka jogging atau lari aja gitu. Jangan memikirkan terus pekerjaan. Nanti aja kalau udah masuk baru pikirin lagi pekerjaan kayak gimana. Itu aja. Gak ada lagi selain itu. Menurut saya gitu. Kalau yang lain ya punya jawaban masing-masing lah yang lain gimana gitu. Nah nih kak, pertanyaan terakhir nih, ada tema tentang goal setting atau tujuan karir. Nah, terkait tujuan karir kakak nih, misalkan bagaimana sih bisa menentukan target tujuan dalam karir kakak itu seperti apa? Misalkan ada strategi yang biasa dilakukan dengan supaya bisa tercapai itu dan fokus, bisa memiliki perencanaan jangka panjang atau jangka pendek terlebih dahulu untuk mencapai tujuan itu supaya bisa terlaksana gitu. Ya kalau tujuan karir dari awal ya pikirkan. Mungkin dari awal pengen sekolah atau apa gitu pasti pengen bekerja kan. Cuma bekerja niatnya gitu, nggak ada tujuan. Maksudnya tujuan nggak ada tujuan gini kan jangka pendek gitu. Kalau kesini udah banyak cari pengalaman di tempat lain, tempat sini, sana, keluar masuk sini, keluar masuk kerjaan bukan karena jelek ya. Intinya kita harus cari berpengalaman dulu gitu di tempat ini. Kalau udah selesai kita selesaiin dulu sama kontrak, kita cari ke tempat lain. Nanti ada di situ tujuan. Oh gini gitu. Rasanya tujuan kayak kita ada di mana di sini. Meskipun kebanyakan orang nggak mungkin selamanya kita bekerja di orang lain. Seenggaknya kita tahu oh gini dunia kerja. Terus saat kalau kita ada rezeki atau miliknya tahu kita jadi pengusaha gitu kan, punya karyawan kan, gimana cara perlakuan karyawan, pegawai gimana kan kita udah tahu. Dulu kita kan sebagai karyawan gitu, bukan pengusaha gitu. Jadi tujuan karir setidaknya ya kita bekerja dulu di tempat kerja orang lain, baru kita berpikir buat gimana kita bisa jadi pengusaha seperti orang lain gitu. Menurut kakak apa sih saran untuk saya ya dan ataupun yang menonton buat merencanakan gitu, karir kedepannya seperti apa gitu saran? Ya sarannya cuma ada beberapa poin buat pejuang yang masih belajar gitu ya, pejuang lah buat nantinya yang ada langsung jadi pengusaha atau bekerja dulu di tempat perusahaan lain gitu kan. Itu tergantung masing-masing. Jangan berhenti belajar dan cepat puas
dalam mengejar cita-cita. Terus yang poin yang kedua, yang mengecewakan orang tua lah, yang sudah sekolah lah gitu nyekokin anaknya. Kan orang tua pengen anaknya bangga gitu, sukses gitu. Suksesnya kan gak datang dari diri orang lain kan, gitu dari diri sendiri, gimana kegigihan lah gitu istilahnya gitu. Ya kalau gua kau gadget istilahnya ya, sekarang kan serba canggih, beda zaman dulu istilahnya. Apapun yang gadget lakukan bisa. Poin saya ya, terus kejar cita-cita, jangan pernah berhenti manfaatin teknologi yang ada. Jangan seperti yang dulu, belum teknologi kan belum canggih-canggih amat gitu. Kalau bisa mental harus kuat. Ya teman-teman, ini sangat bermanfaat ya. Saya juga sangat berterima kasih kepada kakak saya sudah meluangkan waktu dan sharing ilmunya. Jadi mohon maaf bila video ini ada kesalahan atau menyinggung apapun. Semoga ini menjadi pengalaman yang telah dibagikan, bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua serta teman-teman yang menonton video ini. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada kakak saya yang sudah memberikan sharing kepada saya juga. Cukup, saya Iwan Suryana mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.